Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37 dengan tema Bukti Hidup dari Kasih yang Melimpah-limpah. Saudara-saudara yang terkasih, bagian ini menggambarkan kekuatan dari gereja pada zaman para rasul atau kita sebut sebagai gereja perdana. Gereja atau warga gereja pada masa itu dapat berdiri dengan teguh, bertahan di tengah penolakan dan penganiayaan yang mereka dapatkan. Salah satu alasan yang membuat mereka dapat bertahan dapat kita temukan dalam ayat 32 sampai dengan 37 ini. Alasan tersebut adalah karena mereka saling menanggung beban dalam persekutuan. Di tengah persekutuan tersebut kita dapat menemukan kasih yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, kepedulian. Tiap-tiap warga gereja peduli terhadap warga gereja yang lainnya. Kepentingan diri sendiri seakan tidak menjadi lebih penting daripada kepentingan orang lain. Bahkan baik warga gereja yang kaya maupun yang miskin, semuanya harus sama-sama memberikan perhatian. Itulah yang dihidupi oleh gereja perdana. Terkadang bagi kita yang hidup pada masa kini, kita memiliki pemahaman bahwa orang kaya seharusnya menikmati hidup dengan berlimpah dan mengejar kesenangan yang tidak habis-habisan, sehingga hati nurani mereka menjadi tebal, keras, dan dingin. Sedangkan orang yang miskin merasa harus selalu dibantu atau merasa berhak untuk meminta tolong kepada orang yang lebih kaya atau orang kaya. Lalu yang miskin pun menjadi memiliki hati yang dingin dan keras sebab ia tidak tergerak untuk memperdulikan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri agar orang lain yang kaya memberikan pertolongan kepada dia sebagai orang yang miskin. Ternyata cara hidup demikian bukanlah cara hidup orang-orang Kristen dalam Kisah Para Rasul pasal 4 atau dalam gereja perdana. Mereka tidak merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah untuk dirinya sendiri atau untuk kesenangannya sendiri. Malahan mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Dan karena itu harus bisa dinikmati oleh banyak orang juga. Kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang seakan mendorong mereka rela menjual apa yang mereka miliki untuk keperluan persekutuan dan anggota persekutuan. Ayat 33 mengatakan bahwa para rasul memberikan kesaksian Injil kepada mereka semua dengan kuasa yang besar. Inilah yang mendorong mereka untuk memperdulikan atau peduli kepada satu dengan yang lain. Jika bukan karena Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi, maka kita sebagai orang percaya tidak mengenal kasih yang benar dari sang kebenaran. Jika bukan Kristus yang lebih dahulu memberi, maka kita sebagai orang percaya tidak akan mampu untuk memberi. Kristus yang dinyatakan oleh para rasul seakan menjadi kekuatan mereka dan juga sumber segala kelimpahan mereka. Persekutuan gereja perdana menjadi bukti hidup dari kasih karunia yang berlimpah. Persekutuan dihayati sebagai cara hidup jemaat yang mengalami kasih karunia Allah. Maka sudah demikianlah seharusnya cara hidup persekutuan umat Tuhan pada masa kini. Mari kita meneladani gereja perdana dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali dalam renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.